Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Nur Fadila dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi yang sudah Ibu ajukan di Google Classroom pada minggu lalu, dan di video ini saya akan menjawabnya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kebayangkah pada diri kita bagaimana cara penyempuhan logam dan jelaskan langkah-langkah penyempuhan logam. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana caranya untuk melakukan penyempuhan logam? Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahannya itu adalah logam nikel, logam kromium, chromic acid, asam sulfat, aquades, trafo, bak plating, kabel penghubung, dan buah lerak. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Logam yang akan diseput terlebih dahulu dicuci dengan buah lerak dan disikat dengan seksama untuk menghilangkan partikel-partikel yang menempel pada logam. Setelah itu, setelah benar-benar bersih, perhiasan dicelupkan dalam larutan kromium pada bak plating yang berupa chromic acid, aquades, asam sulfat, serta katalis sehingga membentuk larutan Cr2SO4 2. Untuk melakukan penyempuhan kromium, dikaitkan dengan kabel tembaga yang dihubungkan pada kutub positif trafo. Dan logam yang akan disepuh dikaitkan pada kabel yang dihubungkan ke kutub negatif trafo. Kromium akan bertindak sebagai anoda yang melapisi dan nikel akan bertindak sebagai katoda. Yang kromonium akan bertindak sebagai anoda yang melapisi dan nikel akan bertindak sebagai katoda yang dilapisi. Kemudian nyalakan trafo untuk memberi tegangan saat reaksi. Kromonium akan mengalami reaksi oksidasi sehingga logam kromium akan melepaskan elektron Cr atom 3+ ya. Kation ini akan bergerak menuju katoda menggantikan Cr yang direduksi di katoda. Kation yang telah direduksi akan membentuk endapan logam kromium. Pada anoda akan terjadi pengendapan kromium, sedangkan di anoda kromium akan terus mengendap dan akan melapisi nikel. Hasil akhir berupa logam nikel yang telah dilapisi oleh kromium. Jadi kesimpulannya itu, dari percobaan yang telah diambil, kita dapat simpulkan dasar dari konsep penyempuhan adalah reaksi elektrolisis. Sesuai namanya yang sering juga disebut elektroplating, yang mana logam pelapis yang mengalami oksidasi akan melepaskan ion yang akan menuju ke katoda, yang akan menyebabkan endapan dan akan melapisi logam tersebut. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Oke, sekarang untuk pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa harus dilakukan penyempuhan logam? Itu jawabannya, elektroplating atau penyempuhan dimaksudkan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Elektroplating atau penyempuhan adalah cara yang digunakan untuk melapis permukaan logam besi dengan logam yang tahan terhadap karat seperti nikel dan krom.
Hasil elektroplating sangat keras dan tahan terhadap goresan atau tumbukan. Oleh karena itu, pelapisan jenis ini sering digunakan pada pelek roda kendaraan bermotor, starter, kursi besi, perkakas rumah tangga, peralatan untuk membuat roti, peralatan teknik, dan lain sebagainya. Selain itu, lapisan krom atau nikel pada logam Fe atau baja dapat mengurangi terjadinya korosi dan juga dapat memperindah penampilan benda. Dalam industri pembuat sepeda motor, alat elektroplating ini digunakan untuk melapisi logam nikel atau krom pada knalpot, pelek roda, kickstarter, setir, reflektor lampu, pedal powerselling atau persenalan, pedal rem, dan lain sebagainya. Penggunaan yang lebih luas adalah untuk melapisi alat-alat seperti kunci pas, kunci sok, kunci ring, kunci busi, kunci Inggris, dan lain-lain. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dan di sini untuk pertanyaan nomor 3 yaitu apa sih arti emas 22 dan emas 24? Oke, sekarang kita jawab. Emas 22 karat itu mengikuti 24 karat dengan kemurnian emas. Kemurniannya ditentukan oleh 22/24 yang merupakan 91,67% dari konten emas. Persentase sisanya 8,33% dikaitkan dengan logam lain seperti tembaga, seng, nikel, dan perak. Karena emas 24 karat alami lembut dan lentur, aditif apapun membuatnya lebih tahan lama, dan pada dasarnya perhiasan dibuat dengan 22 karat yang lebih tahan lama dan kokoh. Tetapi 22 karat tidak sering digunakan untuk perhiasan atau berlian yang kuat. Warna dapat bervariasi berdasarkan banyaknya kotoran sekunder dalam emas 22 karat. Itu bisa emas merah muda, emas naik, emas putih, emas hijau, dan sebagainya. Emas putih menunjukkan banyak paduan seperti palladium atau nikel, sedangkan es hijau mengandung banyak seng atau perak. Jika lebih banyak tembaga ditambahkan, emas dapat berubah menjadi mawar, merah muda, atau merah. 24 karat tetap berwarna kuning muda karena tidak mengandung paduan. Negara-negara lain memberlakukan persyaratan hukum atas penjualan emas, karena itu didefinisikan seperti itu. Jika perhiasan misalnya 0,9166 dicetak adalah emas 22 karat, dinyatakan dengan mengalihkan 22 dengan 24 dan mengalihkan dengan 1000. Yang lain menghindari kebingungan ini dengan hanya mencetak 22 karat, 18 karat, atau 14 karat untuk menunjukkan kemurnian emas. Dan habis itu kita jawab untuk emas 24 ya, 24 karat. Apa itu emas 24 karat? 24 karat mewakili emas murni dalam bentuk aslinya, dengan warna kuning cerah,
Ini berarti ada 24 bagian tanpa pengotor selain logam. 24 karat memiliki sekitar 99,9% emas. Jadi, tidak ada emas yang bernilai lebih dari 24 Rb, yaitu 26 Rb. 24 karat lebih mahal daripada 22 karat. Namun, itu tidak tahan lama seperti 22 karat. Sebaliknya, itu lebih halus dan lebih padat dari 22 karat. Dan karenanya jarang digunakan dalam perhiasan dan ornamen. Tetapi ada beberapa koin yang terbuat dari emas murni 24 karat. Alat medis dan alat elektronik adalah beberapa aplikasi emas murni 24 karat. Untuk anak-anak yang menderita infeksi telinga, obat emas disebut tabung termostomi. Karena emas murni sangat berharga, itu adalah investasi yang menguntungkan yang dapat dihargai. Dia tidak pernah kehilangan atau merusak martabatnya. Generasi emas yang dihabiskan untuk generasi akan tetap sebaik mungkin, dan kapan saja dapat diubah menjadi uang tunai untuk penghasilan besar. Ada investasi emas yang akan berfungsi sebagai sumber kekayaan di masa depan. Ini adalah perhiasan emas tanpa kotoran. Seiring emas dihargai, perhiasan juga tumbuh. Namun untuk saat ini, perhiasan jarang dibuat dari emas murni, tetapi merupakan kombinasi dari emas dan logam lainnya. Sehingga perhiasan semacam itu tidak dijual kembali dengan harga aslinya. Itu untuk jawaban nomor 3. Dan sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu, mengapa harga emas 22 dan 24 berbeda? Jawabannya adalah emas 24 karat itu 22% lebih mahal daripada emas karena kemurniannya 99% emasnya. Dalam bentuk murni, emas lembut dan lunak. Paduan emas 22 karat membuatnya lebih tahan lama dan keras. Oleh karena itu, 22 karat lebih kuat dari 24 karat. Jadi ini terutama digunakan dalam dekorasi dan perhiasan. Nilai 24 karat dan digunakan dalam bentuk investasi emas. Setelah beberapa tahun, 22 karat jarang dijual dengan harga aslinya. 22 karat adalah 91,67% emas, 24 karat adalah 99% emas, 24 karat lebih mahal. 24 karat itu lebih mahal karena secara alami emas 22 karat berubah warna menjadi 8,33% dan 24 karat tetap kuning. Jadi untuk 22 karat itu akan berubah warna karena waktu itu cuma sekitar 91,67% doang untuk 22 karat, dan untuk 24 karat itu 99%. Makanya di 22 karat itu akan berubah warna menjadi 8,33%, yaitu sisa dari emas tadi yang 91,67%. Dan 24 karat itu tetap kuning karena emasnya itu 99%. 24 karat digunakan untuk investasi yang menguntungkan karena mempertahankan nilainya selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk 22 karat itu tidak. Itu untuk pertanyaan nomor 4, itu jawaban itu. Dan sekarang saya lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu yang pertanyaannya itu adalah, dan adakah angka-angka emas yang lain selain 22 karat dan 24 karat? Jawabannya ada, yaitu 9 karat, 10 karat, 12 karat,
14 karat, 18 karat, 22 karat, dan yang terakhir 24 karat. Nah, untuk yang jumlah karatnya 9 karat itu, kandungan emasnya itu 9/24. Kemurnian emasnya itu 97,5%. Dan kehalusan milesimalnya itu 375. Yang kedua itu untuk jumlah karatnya itu 10 karat itu kandungan emasnya 10/24. Dan kemurnian emasnya 41,7%. Kehalusan milesimalnya itu 416/417. Lalu selanjutnya kita ke yang 12 karat. Kandungan emasnya itu 12/24. Kemurnian emasnya itu 50,0%. Dan kehalusan milesimalnya itu 500. Selanjutnya yang keempat yaitu 14 karat untuk kandungan emasnya itu 14 karat per 24. Kemurnian emasnya itu 58,3%. Dan kehalusan milesimalnya itu 583/585. Selanjutnya itu untuk 18 karat yaitu 18/24. Kemurnian emasnya itu 75,0%. Dan kehalusan milesimalnya itu 750. Selanjutnya itu 22 karat. Kandungan emasnya itu 22/24. Kemurnian emasnya itu 91,7%. Dan kehalusan milesimalnya itu 916/917. Dan untuk yang terakhir itu 24 karat yaitu 24/24. Dan untuk kemurnian emasnya itu 99,9%. Untuk kehalusan milesimalnya itu 999. Itu jawaban untuk nomor 5. Selanjutnya untuk nomor 6. Sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 6. Di sini itu soalnya itu menurut kalian investasi emas sebaiknya itu perhiasan atau emas batangan? Oke, menurut saya itu lebih baik emas batangan. Kenapa? Karena emas batangan itu digunakan sebagai investasi dan peminatnya itu lebih banyak daripada emas perhiasan. Karena kemurniannya itu karena emas murni yaitu 24 karat. Jadi lebih banyak dan juga kan lebih untuk investasi karena ditaruh di rumah gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa dijual lagi dan bisa kembali dengan uang. Sedangkan untuk emas perhiasan itu karena masih banyak campuran-campuran dengan logam lain yang seperti dijelaskan tadi 22 karat. Oke, emas batangan juga dinilai lebih ideal untuk investasi jangka panjang karena memiliki harga jual yang cukup tinggi dan stabil. Emas batangan juga terkenal akan kemurniannya yang terjamin karena setiap pembelian emas batangan pasti disertai sertifikat dari emas batangan tersebut yang berisi ukuran, berat, dan tingkat kadar emasnya. Itu untuk jawaban nomor 6, yaitu jawaban yang terakhir. Dan itu adalah jawaban yang terakhir. Terima kasih untuk Dwi. Di sini saya sudah menjawab semua pertanyaannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.